Allah kasih tahu bahwasanya engkau pernah jadi tamuku, tinggal kau pengen datang dengan cara seperti apa. Apakah kau hanya sekedar amal badan saja? Apakah juga pengen dengan amal harta? Atau dengan amalan terbaik yang mau dibawa? Ya, secara tidak langsung kan saya pernah mimpin sholat jamaah di Masjid Nabawi. Saya sih kalau bagi-bagi di masjid dekat rumah saya sih sering ngasih makan. Nggak nyangka saya bakal bagi makan di pelataran Masjidil Haram. Intinya tuh ceritanya tuh saya berangkat dengan nggak pakai bayar, hanya megang uang sekian. 200.000. Alhamdulillah dapat fasilitas terbaik dari Allah. Nah, maka umroh ini bukan tentang jarak tapi tentang hati, ya bilang gitu lah. Ya karena ini ke rumah Allah, saya yakin pasti ada ilmunya, saya bilang. Pertama kalinya seumur hidup saya naik pesawat di kelas bisnis, dan ternyata itu perjalanan ke Baitullah. Karena kita semua sepakat berangkat umroh tujuannya pengen minta ampun sama Allah. Kira-kira yang namanya orang minta ampun gimana kondisi mentalnya? Karena nggak tahu suasana. Terus kita jadi imam sholat jamak maghrib isya harus keluarkan suara di kondisi badan yang beku. Dan disitulah saya ngerasakan sujud yang paling hening rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bang Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Imam? Alhamdulillah sehat Bang. Baru sembuh dari sakit, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang Imam ini mantan pimpinan sebuah bank. Ya. Betul Bang. Nah, sebelum kita menceritakan pekerjaan Abang sebelumnya, pekerjaan Abang sekarang dan aktivitasnya apa Bang? Kalau sekarang aktifnya di kegiatan sosial dan dakwah, lagi bangun masjid, habis menyelesaikan satu misi besar, bangun Baitul Mal level UPZ jadi level nasional, itu udah selesai. Jadi kita fokus ke tantangan-tantangan baru. Masya Allah. Nah, ini kok bisa diceritakan secara singkat nggak? Bagaimana nih seorang mantan pimpinan bank yang setahu saya nih, setahu kami, kalau dulu kerja di bank ini kan gaji tinggi, fasilitas lengkap, ya kan? Banyak diincar nih sama para pemburu kerja nih, ingin melamar di bank. Tapi kok Bang Imam malah berhenti? Oke. Jadi pada intinya apapun yang kita kerjakan hari ini pastinya bukan hanya bisa dirasakan di tempat kerja tapi juga di rumah. Nah, harapan saya ketika saya dulu berkarir di sana, penghasilan bagus, jabatan bagus, terus fasilitas juga terbaik, itu di rumah harusnya kondisinya sudah sakinah mawaddah warahmah. Nah, tapi dalam perjalanan saya 11 tahun di bank, berarti saya 11 tahun juga berumah tangga. Karena pada saat saya nikah saya sudah kerja di bank. Nah, saya tidak mendapatkan itu. Maka mumpung masih muda, masih bisa banyak melakukan studi, masih bisa banyak melakukan hal-hal baru, maka saya memilih untuk pensiun dini dan cari tantangan dan peluang baru. Karena hidup cuma sekali Bang, dan kesempatan itu bisa datang berkali-kali, insya Allah. Berarti alasannya mencari ketenangan diri Bang ya? Dan itu tidak Abang dapatkan di kehidupan sebelumnya? Pada saat itu enggak. Padahal gaji tinggi loh Bang. Ya betul. Ya artinya kan penghasilan besar bukan tolak ukur kita hidupnya bisa tenang berarti kan. Masya Allah. Setahu saya setelah Abang meninggalkan pekerjaan bank, Abang ini mengabdi di masjid. Betul. Kenapa Abang memilih mengabdi di masjid? Ya karena pada saat itu ada dua pilihan. Satu, aktif di sebuah lembaga filantropi. Yang kedua, dapat tawaran untuk dakwah itu di salah satu masjid di Pontianak. Ya ketika saya tanya sama pasangan, saya tanya, pilih yang mana nih? Pilihan A atau yang B? Di filantropi kerja kayak orang profesional, atau di masjid yang kita hanya sebatas khidmat dan kita tidak bisa berbicara hal-hal yang profesional gitu. Kalau istri saya jawab, kalau kerja profesional kan udah pernah, udah tahu, dan yakin pasti sibuk. Sekarang coba kita hidup dengan pola yang kedua, berkhidmat dengan rumah Allah, mengerjakan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan yang kita punya,
Dan alhamdulillah apa yang dicari didapat di situ. Iya. Berarti kan abang mengabdi di Masjid Pontianak. Berarti sebenarnya abangnya asalnya dari mana, bang? Saya dari Jambi, Bang. Oh gitu. Berarti memilih malah di Pontianak ya? Karena dulu penugasan dari tempat saya kerja untuk handle wilayah Kalimantan Barat. Oh iya. Kenapa nggak pulang ya bang ke Jambi ya, malah memilih tetap stay di Pontianak, malah ngabdi di Masjid Pontianak, bang ya? Ya, Iya. ya kalau saya nggak pulang, kalau untuk orang yang sudah merantau, ya pulang kampung berarti istirahat. Nah, karena saya ngerasa masih banyak petualangan yang pengen saya jajaki bersama keluarga, maka kita memilih tidak pulang kampung. Tapi tetap setiap tahun bersilaturahmi pulang ke kampung untuk jenguk orang tua. Oke. Jadi teman-teman, ini sebelumnya kita podcast ini beberapa tahun sebelumnya kita udah memang pernah ketemu sama Bang Imam, tapi beda posisi saat Beda itu. posisi. Ya. Pada saat itu saya terjerat juga di salah satu. Beliau debitur, saya kreditur. Jadi macet beberapa bulan itu Bang Imam datang nih selaku pimpinan, langsung datang ke saya nagih. Dan alhamdulillah ya, nggak bisa bayar. Dan beberapa tahun kemudian saya ketemu beliau di masjid. Nah, kami kebetulan dulunya juga mengabdi di masjid yang sama ya. Dan Bang Imam, waktu saya mengabdi di tempat yang sama, di masjid yang sama pada saat itu, saya mendengar banyak sekali gebrakan-gebrakan yang dibuat oleh Bang Imam. Nah, ini kalau boleh tahu salah satunya bisa nggak Bang Imam diceritakan? Kalau saya melihat ini salah satunya fenomenal nih Bang. Oh, Masya Allah. Nah, abang bisa ceritakan nggak gebrakan-gebrakan yang abang buat di salah satu masjid tersebut, Bang? Ya kalau dibilang gebrakan, sebenarnya saya diamanahkan kan ngurus Baitul Mal ya, Bang. Baitul Mal itu mirip dengan tempat saya kerja dulu. Sama-sama menghimpun dana dari masyarakat dan sama-sama menyalurkan. Bedanya kalau di bank itu yang dihimpun tabungan, yang disalurkannya pinjaman atau kredit. Kalau di Baitul Mal mengumpulkan zakat, infak, sedekah, wakaf lalu mendistribusikannya kepada yang membutuhkan. Jadi kalau berbicara cash flow keuangan saya udah punya pengalaman. Terus yang kedua, berbicara mengenai penetrasi lapangan saya juga punya pengalaman. Yang ketiga, berbicara tentang bagaimana skill untuk maintenance orang yang sudah pernah menunaikan infak, berzakat setiap bulan, untuk menunaikan setiap bulan juga ada pengalaman dulu di bank. Pada saat nagih-nagih itu kan tiap bulan kita maintain jatuh tempo orang. Kalau sekarang kita maintain bagaimana orang yang sudah berinfak setiap bulan dia tetap berinfak di bulan-bulan depannya. Jadi Allah tuh sudah mengumpulkan dan ngasih ilmunya waktu saya di bank. Hanya bedanya panggungnya saja yang beda. Beda cara juga? Kalau cara pasti, karena di sini ini kan ada akad-akad syariah yang saya harus belajar di awal. Dan biar belajarnya cepat, saya minta sama pimpinan untuk menyiapkan dewan syariah. Jadi saya tidak perlu belajar yang terlalu lama untuk paham, tapi disiapkan teman diskusi dan orang yang mengambil keputusan secara syariah untuk menjaga diri saya jangan sampai apa yang dilakukan melanggar syariat. Oke. Bahkan sampai dengan ruangan, Bang. Jadi saya dikasih tahu, Bang, ruangan harus pisah antara laki-laki dan perempuan. Saya pisahkan. Kalau di bank dulu enggak ya? Oh, enggak lah. Kalau di sana kan campur. Bebas lah. Kalau di sini kan ruangan harus dipisahkan. Terus harus tutup aurat yang perempuan, yang laki-laki bertugas jaga pandangan. Kalau ada tim kita yang suka sama yang lawan jenis, itu metodenya dengan cara ta'aruf. Kita sebagai atasannya bertugas untuk menta'arufkan dua orang ini dan lain sebagainya. Nah, beda dengan tempat yang lama. Tapi di Quran itu juga nyampaikan di Al-Baqarah 282 tuh, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah maka Allah nanti yang akan mengajarkan. Jadi sebenarnya ilmunya tidak begitu banyak di bidang Baitul Mal, hanya ada pengalaman kerja di bank yang dibawa ke situ dan Allah yang ngajarkan. Oh, kalau mau ngajak orang tua asuh berinfak setiap bulan, kita bisa pakai ilmu yang ini. Kalau kita mau buka cabang bisa pakai strategi yang ini. Kalau kita mau meningkatkan pencapaian bisa pakai strategi yang ini. Jadi seperti pengulangan tapi jauh lebih baik rasanya. Gitu sih, Bang. Oke, Masya Allah. Nah, oke. Yang saya dengar ini salah satu prestasi Bang Imam, kok saya lihat Bang Imam ya di masjid tersebut. Masjid ini kan masjid kecil.
berada di dalam gang sempit ya Bang ya. Betul. Oh, ya. Dan Bang Imam ini bisa membuat 150 titik pergerakan. Itu 130 titik relawan. Oh, 130 titik relawan. 130 titik relawan, 33 cabang. 33 cabang. Nah, se-Indonesia. Se-Indonesia ketika saya menjabat. Wah, ini kalau orang bangap di masjid gini nih caranya nih. Buka cabang, buka pergerakan, kan tidak main-main 133 titik seluruh Indonesia itu bukan hal yang mudah untuk dikerjakan. Tapi Bang Imam bisa. Atas izin Allah. Atas izin Allah, Masya Allah. Dan pada saat itu berapa infak yang masuk melalui Baitumal yang Abang kelola per bulannya? Prestasi tertingginya berapa Bang? Kalau tertinggi satu bulan pernah di angka 13,8 miliar kalau nggak salah. Kalau rata-rata sih 10 miliar. Rata-rata 10 miliar. Rata-rata 10 miliar. Wah, itu kan suatu yang luar biasa bagi saya. Bagi kami yang mendengar ya, wah sebuah masjid, Baitumal sebuah masjid ini bisa mendapatkan donasi, infak Sebesar itu. sebesar itu. Tapi saya ngelihatnya sebaliknya malah. Kenapa? Kecil berarti? Kecil, karena kalau kita lihat potensi zakat di Indonesia itu 320 triliun. Kalau kita bagi 12 bulan, berarti rata-rata setiap bulan kisaran 27 triliun. Nah, kalau kita baru dapat 10 miliar dibandingkan sekian triliun, besar atau kecil Bang? Kecil. Kecil. Maka karena kita melihat itu sesuatu hal yang masih kecil, ya terus bergerak. Saya belum berhenti. Dari bank, terus hijrah, pindah mengabdi ke masjid. Selama itu, Abang pernah ke Tanah Suci Bang? Kalau waktu di bank nggak pernah, bahkan nggak kepikiran. Dan gaji tinggi Bang? Gaji tinggi, terus bonus gede. Kalau bonus dipakai buat umroh ya itu ngajak pasangan juga bisa tiap tahun. Kalau gaji dipakai untuk umroh, dengan catatan tidak dipakai biar rumah tangga itu cukup. Nah, cuma dulu pernah saya ngajak teman satu kantor, yuk kita umroh bareng-bareng. Karena kalau liburan bareng-bareng sama teman-teman sekantor kan udah sering. Setiap ada libur 3 hari itu rata-rata kita cari tempat untuk liburan. Apa kita tidak umroh bareng-bareng? Lalu teman saya nyeletuk, aku tidak berani kata dia. Kenapa? Kok nggak berani? Saya bilang, jangan sampai nanti pesawatnya nggak sampai ke Tanah Suci tapi ke tanah yang lain. Gitu. Kemana kelas Vegas? Las Vegas kata dia kan. Maka di situ saya tahu ternyata dari tempat kerja yang sekarang pun teman-teman saya yang ada di situ tuh tidak berani pakai uang itu untuk umroh. Nah itulah akhirnya kenapa saya sampai akhirnya kalau saya masih di sini ya nggak bakal berangkat nih saya bilang. Karena ada rasa takut juga. Tapi ini sifatnya lebih ke pandangan personal ya, bukan persepsi umum. Nah, setelah gabung di masjid, justru saya berangkat nggak pakai biaya, Bang. Berangkat nggak pakai biaya? Nggak pakai biaya. Nah, ini menarik nih. Bisa diceritakan nggak Bang? Kok bisa berangkat umrah tanpa biaya? Jadi waktu saya selesai kerja di bank, itu saya perbaharui paspor karena kebetulan sudah mati paspornya. 2014 saya pertama kali buat paspor, mati 2019. Di situ saya berdoa, ya Allah, kalaulah paspor yang pertama saya pakai untuk jalan-jalan ke luar negeri, semoga paspor yang kedua ini perjalanan pertamanya adalah ke Baitullah. Itu niat pertama saya buat paspor. Diniatkan agar cap pertama paspor tersebut Untuk ke Baitullah. untuk Baitullah. Terwujud nggak Bang? Terwujud. Terwujudnya ada 2 kejadian, Bang. Gimana tuh Bang? Kejadian yang pertama, saya diajak sama pimpinan itu silaturahmi ke salah satu Baitul Mal di Malaysia. Artinya kan kita tinggal berangkat kan, perlu paspor kan. H-2 sebelum berangkat itu paspor saya nggak ada. Saya cari-cari nggak ketemu, saya cek di tempat saya biasa nyimpan nggak ada dan lain sebagainya. Hingga akhirnya rombongan pimpinan berangkat, saya yang nggak berangkat. Karena paspor nggak ada. Karena paspornya nggak ketemu. Karena kalau Hilang. mau buat lagi ngurus paspor hilang kan butuh waktu kan. Akhirnya ketika di bulan November waktu itu, 10 November, saya dampingi pimpinan berangkat ke Jakarta. Beliau ada safari dakwah di sana. Ketika beliau ngisi salah satu majelis di tengah-tengah acara, kayak coffee break gitu. Nah beliau nyapa jamaah. Ada jamaah namanya Mbak Leni dan Mbak Rara. Jadi mereka ini salah satu owner dari travel namanya Melek Umroh. Apa Bang?
melek umroh. Melek umroh. Melek umroh. Nah, jadi visi mereka tuh bagaimana ngajak orang sebanyak-banyaknya untuk tidak takut berangkat umroh. Jadi orang paham kalau mau umroh gimana caranya segala macam, kurang lebih gitu visinya. Lalu disapa sama pimpinan kan, apa kabar Mbak? Gimana travelnya lancar? Alhamdulillah lancar, Ustaz. Kapan berangkat dalam waktu terdekat? Oh insya Allah bulan ini kita udah berangkat. Oh Masya Allah, saya doain lancar ya. Iyalah Ustaz, minta doanya nih. Kami lagi cari seorang tour leader katanya. Loh emang kenapa Mbak? Ya ini saya dapat 2 rombongan. Rombongan yang pertama tour leadernya aman, tinggal berangkat. Rombongan yang kedua tour leadernya sakit dan menyatakan mundur, tidak siap bawa jamaah di bulan ini. Maka saya harus cari tour leader yang kedua. Nah hanya saja kata beliau, jamaah yang dibawa ini punya spesifikasi, yaitu pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia. Jadi bukan kalau jemaah sembarangan berarti. Kalau bawa jemaah biasa sih dia nggak khawatir lah cari siapa gitu kan. Karena yang dibawa ini pengusaha, maka dia tahu pengusaha ini identik dengan gampang komplain, terus juga banyak mintanya, banyak maunya, kan gitu yang ada di bayangannya. Nah kalau sempat yang komplain itu pengusaha kan lumayan untuk nama baik travelnya kan. Untuk branding sebuah travel. Untuk branding sebuah travel. Apalagi kalau membatalkan atau memundurkan jadwal kan, itu kan tiket semua kan pasti sudah diisut kan. Lalu kemudian pimpinan saya bilang, nah ini ada orang ini kalau mau bawa jamaah. Lalu beliau tanya sama saya, abang pernah umroh nggak? Saya belum pernah Mbak, saya bilang. Pernah bawa jamaah? Saya kalau bawa jamaah sih nggak pernah. Kalau bawa tim saya jalan-jalan liburan, itu sering. Abang dulu kerjanya apa kata dia? Saya dulu pimpinan bank. Jadi kami kalau ada acara gathering saya yang memandoi, saya bilang gitu kan. Jadi kalau untuk bawa rombongan selalu ngerti. Saya bilang gitu. Ya udah katanya. Nanti sepulangnya dari Jakarta sampai Pontianak segera kirimkan paspor. Biar kami coba kejarkan bikin visa, kata beliau gitu. Kalau nggak salah tuh berangkatnya di minggu ketiga bulan November. Jadi masih ada waktu lebih kurang 10 harian lah untuk urusan itu kan. Maka saya bilang, Mbak nggak perlu saya kirim karena paspornya saya bawa. Lalu dia nanya, loh ngapain jalan-jalan ke Jakarta bawa paspor? Saya sampaikan lah di depan guru, saya bilang, saya waktu bikin paspor ini doa saya yang pertama adalah semoga keberangkatan pertamanya ke Baitullah. Lalu doa saya yang kedua, semoga semakin sering saya berjalan safari dakwah di seluruh Indonesia, membesarkan agama Allah, ngajak orang untuk berzakat, berinfak, berwakaf di Baitul Mal dan lain sebagainya. Makin jauh saya berjalan, makin dekat saya dengan Baitullah. Itu doa saya Bang. Yes, sebenarnya keren doanya nih Bang. Jadi di hari itu saya kasih paspor, beliau lihat paspornya, terkejut dia. Waduh Bang, nampaknya doa antum nih. Tapi kita nggak tahu ya kata dia. Ini masih ada 2 tahapan nih. 1 ngurus visa, nggak tahu nih seminggu ini terkejar atau enggak. Itu kejadian 2019 sebelum COVID. Sebelum COVID. Yang kedua imunisasi kah, suntik meningitis kalau nggak salah. Nah, saya suntiknya kapan Mbak? Ya nunggu ininya jadi kata dia. Nunggu visanya jadi. Nunggu visa jadi kata dia. Oh iyalah. Akhirnya saya pulang dari Pontianak, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, nggak ada kabar apa-apa. Oh saya bilang, ini mau berangkat hari Rabu minggu depan. Berarti kalau Kamis kan Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Itu aja kan sisa waktunya kan. Yeah. Saya doa lah, tiap hari saya doa, ya Allah kalau memang Engkau ridho saya berangkat, saya bilang mudahkanlah segala macam prosesnya. Dan alhamdulillah di hari Kamis itu saya sedang demam, panas tinggi. Lalu guru saya posting di sosial media, visa saya keluar, tapi saya nggak dikasih tahu, dia langsung posting di sosmed. Ya teman-teman pada japri, selamat ya bang, selamat ya bang. Saya bilang, selamat apa? Saya bilang, nih abang berangkat umroh. Tahu dari mana? Visa aja belum keluar. Itu udah diposting di sosial media. Saya cek, saya tanya, bang, ini visa aman bang? Aman, tinggal suntik bang, kata dia. Lalu Sabtu pagi saya datang, saya disuntik, saya tanya, bukunya kapan bisa saya dapat? Paling cepat sih Selasa, kata dia.
Loh kok lama mbak, saya bilang. Kan hari ini kami setengah hari. Hari Senin kami baru daftarin nih, kata dia. Ya paling enggak Selasa sore lah, katanya. Selasa sore, padahal berangkatnya itu hari Rabu pagi. Dari Jakarta. Berarti kan Selasa saya sudah harus di Jakarta kan. Berarti posisi abang di Pontianak ya? Posisi di Pontianak. Saya bilang ya udahlah mbak, saya bilang. Saya mendoakan yang terbaik. Saya doakan cepat selesai, saya bilang. Tapi kalau bisa selesai lebih cepat kasih tahu, saya bilang. Qadarullah hari Senin masih sebelum zuhur saya dikabarin ini vaksinnya udah keluar. Seketika saya ambil, pada zuhur saya ambil, lalu saya pesanlah tiket untuk berangkat hari Selasa ke Jakarta. Nah, karena itu menjelang akhir bulan bang, jadi sebelum saya berangkat saya telepon dulu sama pemilik travel, mbak, kalau mau umroh itu minimal jamaah harus bawa uang berapa, saya bilang. Tergantung bang, kata dia, kalau nggak ada beli oleh-oleh, nggak bawa duit juga aman, karena kan cuma datang, turun ibadah, naik bis sudah aman, makan aman, laundry aman, kata dia kan, jalan kemana-mana aman, sudah ditanggung sama travel, habis itu pulang. Tapi kalau mau beli oleh-oleh atau jajan sendiri ya paling uang untuk kebutuhan itu, katanya. Akhirnya duit yang ada saya pisahkan, saya bawa uang 200.000. Abang berangkat umrahnya bawa uang 200.000. Saya dibantu dari kantor, dari masjid, berikan tiket ke Jakarta. Sampai Jakarta saya cuma mikir kalau saya tidak ada tempat nginap hari ini, saya bilang, saya tinggal nunggu aja di bandara. Kan bandara 24 jam kan. Udah duduk aja di bandara gampang, gitu. Ternyata begitu saya sampai di Jakarta, dijemput sama salah seorang teman, namanya Bang Yudi. Orang baik kan harus kita sebut namanya kan. Beliau jemput saya, beliau bawa saya kumpul dengan tim di yayasannya. Beliau bilang, bang, nginap nanti gampang abang, kata dia. Ada di rumah saya bisa, kata beliau kan. Tapi ini saya ada acara kantor, acara yayasan, abang ikut dulu ya, kata dia. Bang Yudi ini bagian dari travel tersebut? Bukan. Jadi ya termasuk volunteer lah. Volunteer dari gerakan yang kita jalanin kan. Jadi beliau jemput, kalau beliau meeting yayasan, saya diajak hampir jalan setengah meeting, coffee break, pas makan, beliau nanya, gimana pendapat abang meeting yayasannya? Jadi yang meeting tuh ada guru dari kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA gitulah levelnya. Saya bilang ini kayaknya ada yang misling nih, saya bilang. Ada komunikasi yang terputus, ada egosentris dan lain sebagainya, saya bilang. Kalau tim-tim seperti ini harus disamakan dulu persepsinya, saya bilang. Lalu pada zuhur makan, habis makan beliau bilang, kawan-kawan habis ini sesinya Bang Imam, beliau akan kasih motivasi sama kita, apa action plan yang akan kita lakukan sama-sama. Jadi tiba-tiba beliau minta saya ngisi. Mendadak berarti? Mendadak. Jadi ngisi di satu tempat makan tertutup, tidak ada papan tulis, yang diisi ini kepala sekolah, ya saya isilah tentang nyamakan persepsi. Ya, alhamdulillah berjalan lancar, selesai, pulang dari sana, nggak jadi saya nginap di rumahnya, beliau malah ngantarkan saya ke salah satu hotel di dekat bandara. Dan ternyata ketika saya check in, dikasih kunci, dia buka resleting tasnya bagian belakang, diselipinya amplop di situ. Bang, ini buat pegangan ya, kata. Apa nih bang? Saya bilang, udah usah dilihat, kata dia. Saya langsung jalan ya. Jadi beliau langsung jalan, saya masuk kamar. Paginya hotelnya menyiapkan shuttle bus untuk ke bandara. Pagi saya ke bandara. Sampai di bandara, saya ketemu dengan jamaah, perlente-perlente, pengusaha kan. Ya pengusaha banget. Ngomongnya tinggi terus. Ini berapa lama nih kita nunggu nih? Oh ya gitulah. Akhirnya saya nanya ke salah satu guru saya telepon. Bang, antum kan sering bawa jamaah, saya bilang. Apa yang harus saya sampaikan ke mereka di awal? Beliau cuma bilang, sampaikan aja bang, tujuan umroh itu apa? Nah, ini guru saya namanya Bang EN yang saya telepon. Oh iya Bang EN. Nah, tujuan umroh itu bang, satu jalan-jalan, yang kedua pengen doa dikabulkan, yang ketiga mohon ampun sama Allah. Yang paling afdol itu mohon ampun. Nah silakan ente kembangkan. Ente kan pasti paham mengembangkan materi ini. Ya bang, siap. Akhirnya karena
dari travelnya tahu saya baru pertama kali berangkat, udah Bang Imam tenang aja, urusan check in boarding pass kami yang bantu. Oh ya siap, saya bilang. Apa nih tugas dan wewenang saya nih selama di perjalanan? Tugas abang memastikan semua jamaah bahagia. Oh Yes. simpel kan Bang? Mastiin semua jamaah bahagia. Terus wewenang abang, apapun yang abang mau lakukan sama jamaah, mau bikin aturan seperti apapun silakan abang buat. Intinya jamaahnya bahagia. Ya sudahlah. Berarti wewenang saya mulai kapan nih Mbak? Setelah teman-teman masuk ke ruang tunggu, wewenang abang sudah mulai jalan. Oke, saya bilang. Akhirnya kita semua sudah check in, masuk, kumpul di ruang tunggu. Dengan deg-degan saya sampaikan kawan-kawan, sebelum berangkat saya minta semua kumpul di sini. Kumpullah kita di situ. Saya pengen sampaikan sebuah materi yang akan jadi pegangan untuk kita berangkat umroh selama perjalanan kita. Maka semua harus mendengarkan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bikin kesepakatan di awal. Apa nih kesepakatan yang saya mau buat? Kesepakatan tentang apa tujuan kita berangkat umroh. Tuh langsung serius mereka tuh. Nah, mereka kira kan mungkin aturan makan, aturan jalan apa gitu kan. Sekarang saya mau nanya, siapa yang pengen berangkat umroh tujuannya jalan-jalan? Boleh angkat tangan? Saya bilang. Ada. Ramai. 70% tuh angkat tangan tuh. Brrr, kata mereka. Berarti niatnya jalan-jalan. Saya bilang. Yang tujuannya jalan-jalan pasti nanti akan dapat banyak foto-fotonya, banyak destinasi wisata yang didatangi, banyak belanjanya, termasuk banyak pegel-pegel badannya sih. Inikah yang mau kita kejar saat umroh? Kalau memang seperti ini, kita sepakati nih, saya bilang. Atau saya lanjutin ke poin yang kedua. Lanjut Sat, mereka. Oke. Yang kedua, ada orang berangkat umroh tujuannya pengen segala hajat dan doanya dikabulkan. Siapa yang tujuan umrohnya seperti ini silakan angkat tangan. Itu jauh lebih ramai dari sebelumnya, Bang. Oh, justru jauh lebih ramai. 90% lah angkat tangan. Berarti ada yang nggak cuci tangan. Yaitu yang orang tua, anak-anak gitu kan. Oke, sekarang saya mau nanya. Seumpama semua doa yang dipanjatkan dikabulkan sama Allah, teman-teman yakin gak apa yang diminta itu pasti yang terbaik untuk kita? Gimana nih saya bilang? Ini kan kita niatnya pengen semua doa dikabulkan. Ini bapak-bapak ini bisa doa apa-apa aja nih bunda, saya bilang. Dia bisa doa sesuka hatinya nih, saya bilang. Bunda-bundanya juga sama nih. Kalau kita berharap dikabulkan, kalau itu kejadian, siap gak mental nih? Apakah kita sepakati poin yang kedua nih atau saya lanjut di poin yang terakhir? Wah, nak pede Sat, kata mereka. Udah Sat, lanjut yang terakhir. Oke. Lalu ada tujuan ketiga orang berangkat umroh, yaitu untuk minta ampun. Siapa di sini yang berangkat umroh sama anak-anak? Kebetulan ada sekeluarga yang bawa anak-anak. Saya Sat, kalau anak antum bikin salah Mas, dia diam-diam sama ngaku, lebih senang yang mana? Yang ngaku lah Sat. Lebih senang anak yang ngaku, hanya mengakui, atau ngaku dan minta maaf sih? Yang ngaku dan minta maaf. Lalu kalau anak sudah ngaku dan minta maaf, antum menjaga biar tidak melakukan hal yang sama, apa yang antum lakukan sama anak antum? Oh bisa jadi saya kasih hadiah Sat, gitu. Bisa jadi dia kemarin minta beliin apa, belum saya belikan tuh. Kalau anak saya kayak gitu. Nah ini ya, abang kakek bunda sekalian, ini anak kandung kita. Apalagi kalau kita berangkat umrohnya niatnya untuk minta ampun sama Allah. Kira-kira bisa jadi kita tidak minta, bisa jadi luput dari doa kita, bisa tidak Allah kasih sama kita. Amin, kata mereka. Ada yang neteskan air mata, ada yang sedih. Jadi, abang kakak bunda sekalian, selama perjalanan ini, mana nih dari 3 tujuan umroh nih yang saya jadikan pakem untuk menghandle kawan-kawan semua? Apakah kita mau jalan-jalan? Apakah kita mau pengen doanya dikabulkan atau minta ampun? Saya bilang. Seketika teriak tuh jamaah, minta ampun, kata mereka.
Yakin minta ampun, yakin, takbir, Allahu Akbar. Oke. Karena kita semua sepakat berangkat umroh tujuannya pengen minta ampun sama Allah. Kira-kira yang namanya orang minta ampun, gimana kondisi mentalnya? Boleh tak kita sombong? Datang sombong, seorang anak datang dengan sombongnya minta maaf dan ngakui kesalahan sama orang tua. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh lah sama mereka. Adatnya gimana? Harus tawadu, harus sopan, harus hormat, harus peduli. Nah, akhirnya saya kumpulin tuh. Nah, jadi kita berangkat ini, selama kita berangkat, harta kita tinggalkan di Indonesia, keluarga kita tinggal di Indonesia, anak istri yang tidak ikut sama kita tinggal di Indonesia. Tinggallah kita berangkat satu rombongan, 43 orang jamaah dan saya tuh leader ya. Nah, dengan tujuan minta ampun. Kalau ada yang meninggal salah satu di antara kita, siapa keluarga yang akan mensolatkan? Inilah orang. Rombongan inilah. Kalau ada yang sakit, siapa yang akan ngurus? Inilah orangnya. Kalau ada yang kesusahan, siapa keluarga yang paling terdekat? Inilah orangnya. Siap gak kita sama-sama kayak gitu attitude-nya? Siap, kata mereka. Takbir, Allahu Akbar. Sekarang silakan salam-salaman, silakan kenal-kenalan. Menjelang kita naik ke pesawat. Nah, itulah Bang yang terjadi. Jarang dilakukan oleh tour leader lain Bang ya. Wallahu alam. Karena saya juga berdengar nih yang seperti ini. Oke. Jadi akhirnya ketika kami mau berangkat, jamaah 43 orang, saya minta, "Oke, tolong baris ya," saya bilang. Baris sesuai dengan urutan kursi. Jadi yang masuk duluan berdirinya di depan, saya bilang gitu. Akhirnya jamaah tuh udah enak. Udah nggak susah dikasih tahu. Yang teman-teman yang lain tuh bantu ngingetin, nomor apa? Karena tadi udah saling kenal. Udah saling kenal, tujuannya mau minta ampun. Oh ini di sini. Oh nih, mbak di depan mbak. Pak, bapak di belakang. Udah kayak gitu. Nah, akhirnya jamaah naik pesawat, lalu mereka bilang, "Bang, saya sama teman saya, kami dari Mabes Polri, polisi Bang, 2 orang. Kami berangkat, tak bawa anak istri, izin. Ini ada jamaah yang orang-orang tua nanti selama perjalanan umroh. Pada saat jalan kita satu tim, biar kami yang kawal. Ada lansia 2 orang. Menawarkan diri bahkan? Menawarkan diri. Ada lagi datang, Mas, saya turun juga nggak bawa pasangan, nggak bawa anak. Kami ada 3 orang, pengusaha Quran dan pengusaha kapal. Izin Mas Imam, antum kan sendirian ya, kayaknya repot lah ngurusin orang ramai. Kalau butuh asisten, kami siap ditugaskan," kayak gitu. Yes. Anak tuh sampai, "Ya Allah," saya bilang. "Oh iya Pak, makasih." Lalu datang lagi sekelompok pengusaha alat-alat kosmetik, skincare. Beliau sampaikan, "Mas, ini saya berangkat bersama tim, ada beberapa orang. Selama berangkat, tim saya nanti biar saya yang koordinir." Alhamdulillah dalam hati saya. Tenang kan? Akhirnya kami naik ke pesawat. Dan ketika naik ke pesawat itu saya langsung berdoa, "Ya Allah," saya bilang, "ini saya pertama kali berangkat umroh. Saya tidak tahu kapan harus masang kain ihram. Tempatnya di mana. Kalau nanti transit di bandara mana, kemana jalannya. Saya harus belajar nih selama di pesawat. Ya Allah, semoga saya bisa ketemu dengan orang yang bisa mengajarkan saya." Singkat cerita naik ke pesawat Bang. Sampai di pesawat, semua jamaah saya pastikan sudah dapat tempat duduk. Sisa kursi saya yang tidak ketemu. Saya lihat kan, jadi kalau kelas ekonomi itu kan mulai dari nomor berapa belas gitu lah, atau berapa puluh itu saya lupa. Jadi mereka sudah pada duduk. Terus saya bilang, "Loh, kok nomor kursi saya di depan?" Padahal di depan tuh eksekutif. Saya kan nggak pede kan. Masa tuh leader disuruh duduk jauh dari jamaah. Lalu akhirnya saya tanya sama pramugari. Saya tanya, excuse me," saya bilang gitu kan. "Where is my seat?" saya bilang. "Di mana kursi saya?" "Oh, ditunjukkannya di depan." Di tempat kelas bisnis berarti ya? Saya bilang, "Saya yakin kan di situ." Langsung diantarkan ya. Duduklah saya di kelas bisnis Bang. Pertama kalinya seumur hidup saya naik pesawat di kelas bisnis, dan ternyata itu perjalanan ke Baitullah. Yes. Sama saya kerja di bank, naik pesawat Garuda, nggak pernah saya kelas bisnis, tetap ekonomi. Masya Allah, saya bilang. Nah, ketika dapat snack yang pertama,
Yang duduk di sebelah saya ini ada ibu-ibu udah 50-an tahun lah rasanya. Saya tanya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Salam kenal Ustazah, saya Imam dari Pontianak. Oh iya Ustaz, bawa jamaah ya, kata beliau. Iya, saya bilang. Berapa orang jamaahnya? 43 orang. Oh, bawa tim berapa orang? Nggak ada Ustazah, saya sendirian aja, saya bilang. Loh, kok sendiri? Jago kamu, kata dia. Loh, emang kenapa Ustazah? Saya tuh bawa 80 orang, saya bawa tim 4 loh, kata dia. Asisten berarti ya? Asisten. Pada duduk di belakang semua, maka saya bisa di depan, kata beliau. Nanti di sana ada mutawib juga yang ini. Udah sering ya ke Baitullah ya, udah proper banget, kata beliau. Ah ini Ustazah, saya bilang, saya baru berangkat pertama kali. Juga pertama kali jadi tour leader. Nah, dan pertama kali juga jadi tour leader bawa jamaah. Ustazah kayaknya udah sering ya, saya bilang. Oh, saya udah sering Mas, saya udah puluhan kali lah, kata dia. Kok berani, kata dia. Saya bilang, ya karena ini ke rumah Allah, saya yakin pasti ada ilmunya, saya bilang. Nampaknya saya akan dapat ilmu dari Ustazah nih, saya bilang. Boleh nggak Ustazah ajarkan saya nih, selama Ustazah menikmati makan, apa persiapan yang harus saya lakukan sebenarnya. Akhirnya beliau ajarkan tuh. Udah tahu belum bagaimana cara pakai kain ihram? Udah tahu tapi masih ragu-ragu. Dia tanya, nih penjilangnya sebelah kanan atau sebelah kiri? Tes. Apa saja rukunnya? Nah, apa saja yang tidak boleh dilakukan pada saat pakai kain ihram? Itu baru ulang kali saya jawab banyak salah dan akhirnya banyak dikasih tahu. Mas, kamu ini sebenarnya nggak begitu proper ya buat jamaah. Tapi melihat niat baik antum, nanti selama perjalanan sampai dengan di Jeddah, antum nempel aja sama jamaah kami ya. Biar nggak nyasar, biar nggak bingung. Nanti pada saat ustadz kami ngasih arahan ke jamaah, biar jamaah antum juga ikutan dengar. Nanti pada saat di tempat transit, antum boleh perkenalkan kita nih ya termasuk di rombongan yang bersama gitu nah. Gak apa-apa Ustazah, gak apa-apa kata beliau. Saya bilang alhamdulillah. Singkat cerita kami transit di Muscat di Oman. Lalu saya sampaikan ke teman-teman, jalannya beriringan, saya bilang kan. Jadi rombongan 43 kita pecah jadi 4 rombongan kecil. Nah yang 2 polisi ngawal 20 orang, yang 3 orang tadi itu ngawal 20 orang, yang 1 nempel sama saya. Jadi misalkan saya jalan ke sini, nah dia nunggu di situ, saya balik lagi ngasih tahu, atau dia yang balik lagi ngasih tahu jamaah belok ke sini gitu. Bandaranya gede banget bang. Saya belum pernah ketemu bandara segede bandara di Muscat. Saya yakin banyak lagi yang lebih gede. Akhirnya begitu keluar, saya langsung jalan, saya lihat tanda panah, ruang transit, akhirnya saya pusing. Saking gedenya. Lalu Ustazah tadi manggil saya, Ustaz, sini. Udah nggak usah kemana-mana, udah bareng rombongan kami aja. Kan saya udah bilang. Akhirnya dikumpulin lah, bareng-bareng. Akhirnya di situ, oke jamaah sekalian, nih kita lagi transit. Ini ada travel, naik umroh. Ini bagian dari rombongan kita juga, kata beliau. Nanti apa-apa yang diarin sama Ustadz, nah jamaah dari Malik Umroh silakan dengarkan. Oke kawan-kawan ya, beres ya. Udah clear Bang. Clear sampai masuk ke ruang tunggu, dibawa sama beliau. Habis itu kita diminta langsung ganti kain ihram. Karena habis itu pesawat akan naik dan melewati daerah yang kita sudah harus pakai kain ihram gitu lah. Nah, pakai kain ihram turun sampai di Jeddah. Turun dari pesawat kan? Cek paspor di imigrasi. Jadi karena saya pengen biar kita nggak ribet dan nggak lama, yang muda-muda saya minta duluan, dibantulah sama yang 3 orang tadi tuh, pengusaha kapal dan pengusaha Quran tadi tuh. Yes. Nah mereka duluan nih, yang sepuh-sepuh sama keluarganya belakangan dibantu sama 2 polisi, saya paling belakang juga. Hari kita lewat semua sudah cek paspor di imigrasi, semua sudah keluar. Masuklah kita ke ruang tempat pengambilan bagasi. Pada saat itu saya terkejut. Ternyata jamaah yang duluan tadi, yang muda-muda tadi itu, mereka langsung ngumpulin kopernya langsung dibagi ke masing-masing jamaah. Hanya menyisakan beberapa koper punya saya dan punya jamaah yang lansia dan teman-teman tadi.
Ustaz, nih kami udah pegang koper semua. Nih koper antum, koper ini nih, silakan ini. Oh ya makasih. Saya bilang jangan keluar dulu ya. Saya bilang saya mastiin mutawibnya di depan. Saya keluar, saya WA mutawibnya, teleponan, akhirnya kami ketemu, salaman. Lalu saya tanya, udah Ustaz, jamaah boleh bawa keluar. Jadi kita ngode-ngode gitu, ya, di telepon, udah Ustaz, jamaah bawa keluar. Jamaah keluar, dia sambut, lalu dia noleh. Ustaz, ini jamaah semua? Iya. Mana bisnya, saya bilang kan? Oh iya, ini bisnya sebelah sana, kata dia. Jadi di perjalanan ke bis itu dia nanya, Ustaz, kok jamaahnya disuruh bawa koper, kata dia. Saya nggak nyuruh, jamaahnya bawa sendiri, saya bilang. Seharusnya? Terus kata dia, emang kenapa mas? Biasanya nggak kayak gitu, kata dia. Saya 6 tahun saat jadi mutawib di sini. Ini baru pertama kali saya lihat jamaah mau bawa koper sendiri, kata dia. Oh gitu, saya Padahal bilang. mau usaha bang. Padahal mau usaha. Allah alam. Ya udahlah Ustaz, sampai sini biar saya yang handle, kata dia. Oh seharusnya koper-koper tersebut ada apa? Porter ya bang ya? Porter. Ada porter. Jadi harusnya pakai porter, berapa orang dinaikkan di kereta, jamaah ataunya turun langsung duduk di bis. Taunya kan terima bersih aja Terima kan. Ini mereka bawa sendiri. Bawa sendiri. Koper gede-gede lagi kan. Ya saya nggak tahu prosedurnya kan. Tapi tidak ada yang komplain. Enggak. Sampai di bis itu, Sat, ini taruh di mana kopernya, kata dia. Udah Pak, kumpulin sini aja, kata mutawifnya. Nah dikumpulin di situ, akhirnya mutawifnya yang bantu nyusun. Dah, Sat, antum capek, antum naik aja. Dia yang susun. Yang susun, udah duduk semua. Akhirnya mutawifnya ngenalin diri. Nanti kita langsung ke hotel, kata beliau. Sampai hotel, jamaah masuk ke kamar yang akan kami bagi sebentar lagi. Habis itu kopernya kami antar ke depan kamar, kata dia. Lalu jamaahnya bilang, udah nggak apa-apa Sat, kami langsung bawa kopernya aja. Enggak Bu, nanti biar kami yang antar, kata mutawibnya. Oh ya udah. Itu enggak apa-apa Sat ya, kata dia bilang ke saya kan. Udah Bu, nggak apa-apa, insya Allah kita antar ke kamar. Gitu turun, jamaah udah bagi kamar, dia kasih kunci, dia langsung masuk kamar, ya kami bagi koper. Kita antarlah ke kamar-kamar. Terus saya ternyata di hotel itu ada yang bantu juga kan. Kayak resepsionis itu nugasin petugas hotelnya lah yang bantu ngantarin ke kamar-kamar. Dah, kami susun di depan kamarnya, kami gedor-gedor dan mereka bawa itu. Lalu saya kasih tahu nanti kita turun untuk melaksanakan umroh sekitar ba'da subuh, saya bilang gitu. Jadi harap memperhatikan hal-hal yang dilarang selama menggunakan pakaian ihram. Jadi kami sampai di sana tuh tengah malam. Tengah malam, sampai di kamar itu tuh udah sekitar jam 1, jam 2 malam, jam 1 malam gitu lah. Pada subuhnya langsung umroh. Subuhnya jam 5 kan. Jam 5. Berarti istirahat cuma berapa jam ya bang? Ya sekitar 2 jam lah. Saya bisa dibilang antara tidur dan nggak tidur. Karena jam 3 itu saya sudah bangunin jamaah. Karena jam 4 harus turun kan. Iya. Ke masjid kan. Jadi itu hari Jumat. Hari Jumat saya ingat betul. Akhirnya subuh itu kami turun melaksanakan kegiatan umroh, tawaf, sa'i, terakhir tahallul. Selesai, habis itu kita semua baliklah ke kamar masing-masing. Dan disitu saya kasih tahu untuk hari Jumat kegiatan kita selesai sampai dengan ini, silakan beristirahat lagi, akan ada agenda selanjutnya di hari Sabtu, saya bilang gitu. Karena bisa secara bebas. Berarti umrohnya udah selesai ya? Udah selesai. Udah selesai. Jadi saya tuh kan mikir kan, ini umroh 9 hari, 12 hari, berarti ibadahnya banyak, pikir saya kan. Di situ saya baru tahu. Umroh tuh ya datang, baca niat, kita tawaf 7 kali, habis itu sa'i, selesai sa'i, doa, habis itu tahallul. Udah selesai. Ya itu umroh. Kalau yang wukuf itu beda ya? Itu haji. Oh itu haji. Itu haji bang. Jadi apa yang bikin kegiatannya umroh ini lama? Ya karena ada destinasi yang akan dikunjungi. Oh program-program dari travel. Program dari travelnya. Misalkan ke Jabal Nur, ke bukit yang perangnya Rasulullah, nah itu melihat jejak-jejak sejarah, termasuk juga ke museum Quran, termasuk juga ke destinasi wisata dan belanja kan gitu. Itu yang jadi tambahannya. Ke kebun kurma, ya macam-macam lah. Lalu ketika saya lihat itinerary-nya kan, jadwalnya harus ke sini. Saya lihat ini kok kayaknya boring ya.
naik bis sekian 1 jam mau ke bukit ini, apa yang dilihat di sana? Dapat sampai bukit foto-foto, pikir saya kan. Saya telepon lah, Mbak, saya bilang. Telepon Ke bosnya, pemilik travel. Kalau jamaah saya ajak jalan di luar rute boleh nggak? Ya boleh-boleh aja bang, yang penting mereka nggak keberatan. Yang penting rute yang sudah ada jangan dirubah tadi. Silakan abang yang ngatur waktunya. Tapi saya nggak ngasih uang tambahan kata dia. Oh ya mbak, nggak apa-apa saya bilang gitu. Jadi di hari Jumat itu saya sudah tahu saya bisa ngatur. Dia ngingetin, bang, sering-sering posting ya di sosial media. Jadi buat promosinya kami juga kata dia. Oh, yang punya travel ini. Punya travel. Oh, oke mbak, siap saya bilang. Akhirnya Jumat pagi itu menjelang saya tidur, pas saya duduk di kursi eksekutif kelas uang, saya ada foto. Saya posting lah perjalanan umroh pertama. Intinya tuh ceritanya tuh saya berangkat dengan tidak pakai bayar, hanya megang uang sekian. 200.000. Alhamdulillah dapat fasilitas terbaik dari Allah. Nah, maka umroh ini bukan tentang jarak tapi tentang hati, ya bilang gitu kan. Teman-teman saya nih, sesama pendakwah yang ada di Indonesia, ada yang japri, bang, selamat ya lagi umroh ya, iya. Bang izin minta nomor rekening antum. Buat apa bang, saya bilang. Aneh ingin khidmat sama antum, izin. Ya buat nambah-nambah jajan lah, katanya. Oh ya, era ada lagi kan. Lah paling ngasih 100-200 ribu pikir saya kan. Udahlah saya bilang, namanya orang pengen ngambil pahala umroh kita juga kan. Kita beramal soleh, dia ngajar juga pahalanya kan. Ternyata bang, dari teman-teman yang transfer ini, kalau dikumpulin itu cukup untuk ngumrohkan 1 orang lagi. Masya Allah. 1 orang tuh umrohnya berapa bang? 20 juta berarti? Ya waktu itu paketnya 18 juta. Wow, berarti sekitar itu dapat kurang lebih bang. Di situ saya tertegun kan. Aku nih mau pergi umroh cuma punya uang sekian gitu. 200.000. Abang berangkat tadi tuh. Allah kasih 18 juta lebih kurang segitu saya bilang. Ya Allah, ini karena saya sudah sama istri kasih tahu apapun yang saya dapat selama berangkat umroh ini ya tujuannya untuk memuliakan tamu, sama kalaupun bisa beli oleh-oleh pasti belikan tim dan lain sebagainya. Maka pasangan saya juga tahu kan, maka saya enggak yang simpan-simpan ataupun enggak. Akhirnya selama umroh masuk duit gede kan bang. Saya cari tahu nih, wah ini rugi kalau saya nggak riset. Maka begitu sampai di sana hari Jumat itu saya langsung mikir, ini kan Masjidil Haram, kota yang banyak orang baik datang ke sini, transaksi luar biasa. Kayaknya nggak ada nih orang miskin, kayaknya nggak ada nih pengemis. Jadi abang riset itu tuh? Ya Allah, saya pengen lihat ada nggak sih orang-orang yang membutuhkan di sini. Itu saya cari tahu. Dan apakah ada orang miskin orang miskin atau orang yang membutuhkan lah di daerah sekitaran Masjidil Haram. Masjidil Haram. Akhirnya bener bang, ketika saya jalan, ya sholat rutin, sholat wajib di sana kan. Ketika jalan, saya coba lewat jalan ini, saya tuh ketemu orang yang berangkat umroh, tidurnya di situ, disitulah kopernya, disitulah dia tidur, dia bawa makan seadanya. Oh, berarti bukan masyarakat setempat bang ya? Bukan. Berarti orang-orang umroh backpacker mungkin kali ya? Nampaknya seperti itu. Terus saya lihat ada orang ngasih makanan apa. Oh ada, saya bilang. Terus saya pikir lagi, di mana ya tempat yang banyak? Akhirnya saya tanya sama Mutawib, di sini kalau mau bagi-bagi makanan yang paling enak di mana? Ada Ustaz di Mispala, tuh. Nama daerahnya Mispala. Di sebelah kiri gedung yang keren itu tuh, Zam-Zam Tower sebelah kiri. Saya pergi ke sana, ternyata ada 3 toko kebab atau roti yang setiap toko ini orang baris itu mungkin lebih dari 20 orang untuk beli. Bukan beli bang, nunggu sedekah. Oh, nunggu sedekah. Berarti yang bersedekah itu yang pemilik kebab tersebut ya? Ya enggak juga. Jadi kalau ada orang mau sedekah, kita beli kebab, sudah kita beli, berinfak di kebab tersebut. Lalu kita bilang, ini mau saya bagiin sama yang wow. Jadi mereka tuh nunggu. Nah, jadi akhirnya
pas malam hari saya ajak teman-teman yang 3 orang tadi sama Mutawif, jadi berlima kami turun. Yuk kita beli ini yuk, kita sedekah, saya bilang. Ngasih di mana Ustaz? Di Mispala, keren lah tempatnya sih. Ikutlah mereka bertiga nih kan. Ikut kami belanja, kita beli roti di situ. Akhirnya kita bagiin. Sudah dibagiin, sedihnya apa bang? Kami bagi ini, kita beli waktu itu ya sekitar untuk 10 orang lah. 10 orang kan selesai nih kita kasih. Antriannya masih ada. Jadi kayak nggak dapat. Ya enggak kebagian kan. Aduh kok kayak enggak tuntas ya saya bilang. Nah, waktu pas bagi-bagi itu saya bagi 1 kali 2 kali, habis itu teman-teman saya suruh bagiin, saya videokan. Nih jamaah nih siapa nih yang nanti mau berbagi di sini, kita akan bikin sesinya. Saya kirimlah ke grup jamaah. Ustaz, saya mau Ustaz, saya nyumbang sekian, saya nyumbang sekian, saya nyumbang sekian. Dari 40 jamaah itu dapat lebih kurang 1.000 real. Berarti kalau dirupiahkan berapa tuh bang? 1.000 real kali 3.500, 3,5 juta lah. 3.500.000 ya? Satu video aja tuh. Wah, saya bilang, keren nih saya bilang. Tapi ada nggak yang gengsi nggak mau ikutan gitu? Enggak. Semua pada nyumbang. Oh, pada nyumbang ya? Pada nyumbang. Sudah nyumbang, akhirnya saya beli cup, pas kita sholat jamaah bareng-bareng, selesai sholat jamaah, saya ajak, yuk kita berbagi ke daerah sini. Pada turun tuh semua. Turun semua, ada sebagian jamaah yang ikut mau berbagi, ada sebagian yang langsung ke kamar. Oh. Akhirnya saya belikan lah tuh, itu dapat puluhan, 3 toko roti tuh saya belanjakan semua. Belikan roti semua? Belikan roti semua, dan roti dan minuman kan. Jamaah saya bagi, nah ini kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2, jadi ada 3 kelompok. Mereka lah yang berbagi tuh. Saya foto-foto, saya videoin apa semua. Saya kirim ke pimpinan. Ini kegiatan apa nih Ustaz? Kata dia. Ya nggak ada Mbak, saya bilang. Inilah nih yang saya bilang, boleh nggak saya nama kegiatan? Saya bikinnya gini. Oh iya, bagus-bagus kan. Nah, karena foto-foto video saya kirim ke grup, akhirnya yang nggak ikutan kan terkejut tuh. Ih pengen lah kata dia. Oh kalau tahu gini tadi saya nggak langsung ke kamar apa semua. Udah nanti ada sesi yang lain sih. Dah. Akhirnya jamaah pada posting di sosial medianya masing-masing. Lalu jamaahnya nanya, Sat, itu yang bagi-bagi roti emang ada di jadwal kah? Kata dia. Enggak, saya bilang. Loh kok kita diajak ke situ? Ya nggak ada, saya ngerasa bahagia aja pas bagi-bagi, saya bilang. Maka saya ajak jamaah. Oh, kenapa Mbak? Iya Sat, teman saya nanya. Lu berangkat pakai travel apa? Kata dia. Yes. Saya berangkat umroh berapa kali, nggak pernah tuh ada kegiatan kayak gitu. Itu. Oh iya, ini travelnya beda. Oh ada langsung. Jadi promo jadinya. Mereka promo sendiri kan. Nah, lalu di hari yang kedua, pas sholat subuh, saya lihat ada orang bagi makanan di pelataran Masjidil Haram, bagi roti, bagi kurma. Nah, saya foto, saya kirim lagi ke grup. Yuk kawan-kawan, besok subuh kita mau berbagi kurma. Jadi sebelum kita berangkat ke Madinah, kita berbagi sekali lagi di sini. Tapi hari ini saya mau ngajak teman-teman selama perjalanan umroh minimal kita khatam Quran 2 kali. Besok sebelum kita perjalanan ke Madinah, hari ini kita bagi 1 orang 1 juz. Besok kita khataman Qurannya di mobil. Dan itu tidak ada program di travel tersebut? Ada. Saya japri, saya juz ini, saya juz ini, saya juz ini. Udah bagi semua. Jumlahnya kan 43 ya. Dan ternyata ada yang nggak jawab. Saya tahu itu udah terpenuhi 30. Tapi maunya saya kan semua jamaah dapat ngaji kan. Bisa ngaji. Saya tanya, Pak, kenapa nggak ngelis? Kan udah penuh Pak. Ya nggak apa-apa Pak, Bapak pilih aja mau baca juz berapa kan untuk amalan bareng-bareng ya. Jadi orang-orang yang paling kaya di rombongan itu menurut saya. Ustadz mohon maaf, saya nggak bisa ngaji gitu deh. Tapi saya pengen ikut khataman Quran. Gimana caranya? Ya udah nanti pas perjalanan ke Madinah, Bapak duduk paling depan, ikutin bacaan mulai dari Wadduha sampai selesai. Saya juga kayaknya nggak hafal Ustaz. Wadduha itu ya? Dari Wadduha sampai selesai itu pun dia nggak tahu. Ya udahlah, trikul hafal nggak? Saya bilang. Kali itu saya tahu kata dia. Ya udah nanti Bapak baca itu aja. Tapi di depan dan jangan tidur, saya bilang. Iya Ustaz, siap. Nah,
Udah saya japri semua. Akhirnya malam itu saya tanya siapa yang mau nyumbang. Terkumpul lagi bang 1.000 real, lebih kurang. Untuk sedekah tadi ya? Untuk sedekah besok subuh. Saya kasih tahu Mutawib, malam itu kita cari kurma, dapat 35 kotak. Pagi-pagi itu kita antar pakai troli ke Masjidil Haram, kita titip di salah satu titik yang dia kenal. Salat subuh, habis salat subuh kita keluar. Nah, lalu saya panggil, yuk kita berbagi kurma. Malu lah Ustaz, kata dia. Kalau kemarin kan enak tuh roti, memang orang yang butuhkan, kata dia kan. Ini kita mau ngasih siapa, masa kita berdiri megang-megang. Yaudah jangan bubar ya, saya bilang, liatin saya. Karena nggak ada yang mau kan bang, kurma 35 kotak mau diapain? Yeah. Saya buka kurma. Karena gengsi mungkin kali bang ya. Nah, saya berdirilah di tengah-tengah tuh. Saya teriak, sodako, sodako, sodako. Langsung orang datang, brrr. Ambil satu genggam, ambil secukupnya. Masya Allah, Masya Allah. Ada yang dari Eropa, where are you come from? I'm from Indonesia. Oh, Indonesia is good gitu. Terus, Masya Allah, nih ada yang doain bang. Ada yang doain saya. Ibu-ibu ngambil pakai apa jilbabnya, diambil, ditaruh di atas jilbabnya gini, dipegang gini, dia doain saya. Orang kulit hitam. Ya Allah, saya bilang. Saya nggak tahu dia doain apa. Jamaah melihat kan. Itu nggak sampai 5 menit habis. Jamaah ikut bantu, akhirnya jamaah ikut bantu. Habis itu saya ambil lagi yang kedua. Izin ya saya berbagi dulu, kalau mau pulang ke kamar silakan, saya bilang. Oh enggak Ustaz, kami mau juga. Akhirnya semua jamaah, ya udah satu orang ambil satu-satu, saya bilang. Kan jamaah 43, kurma 35 kotak. Kotak pertama saya yang bagikan, kotak yang kedua Mutawib. Oh. Nah, sisalah 33 kotak kan. Ya udah silakan bagikan, bareng-bareng saya bilang. Jadi saya bikin kelompok biar nggak berebut. Satu kelompok berlima, saya kasih 3 kotak, 3 kotak. Nah, berikutlah tuh bagikan. Ada yang sampai keliling, ada yang kemana. Saya fotoin mereka berbagi segala macam. Dan apa perasaan mereka nih jamaah membagikan sedekah kurma ini? Bahagia sekali ya mereka. Dan tadinya kan gengsi ya. Mereka tuh sampai bilang gini, saya sih kalau bagi-bagi di masjid dekat rumah saya sih sering ngasih makan. Nggak nyangka saya bakal bagi makan di pelataran Masjidil Haram. Masya Allah. Saya bilang itulah bu, saya bilang tak doanya, saya bilang semoga Allah bukakan pintu hidayah buat kita bisa ini. Nah, singkat cerita hari itu selesai, siangnya pada laporan sudah selesai satu juz, tibalah waktunya kita perjalanan ke Madinah. Nah di mobil itu kita khataman Quran yang pertama, saya yang mimpin langsung, baca sampai selesai, berdoa, lalu baca Quran selesai, perjalanan sampai Madinah. Kita sampai di sana tuh sudah lewat waktu Isya. Nah, jadi sampai Madinah, kita sholat jamaah kita sendiri. Nah, otomatis saya jadi imamnya kan. Dan itu luar biasa bang. Saya yang sakit asma, masuk ke kota Madinah yang sangat dingin. Kita keluar dari kamar nggak pakai jaket karena nggak tahu suasana. Terus kita jadi imam sholat jamaah maghrib isya, harus keluarkan suara di kondisi badan yang beku. Dan disitulah saya ngerasakan sujud yang paling hening rasanya. Karena kening kita ketemu lantai Masjid Nabawi itu dinginnya, Masya Allah. Sholat itu selesai segala macam, di situ saya nangis. Alhamdulillah, saya bilang. Kalau selama di Mekah kan kita sholat ikut jadwal kan. Madinah ya, saya ya secara tidak langsung kan saya pernah mimpin sholat jamaah di Masjid Nabawi. Wah, itu yang saya bahagia sekali. Karena nggak mungkin maghrib dan isya hari itu kita ngikut jamaah kan. Habis itu kan akhirnya sholat jamaah lagi gitu kan. Itulah. Akhirnya di Madinah saya ajak lagi kawan-kawan, mau nggak kita berbagi lagi? Boleh Ustaz, tapi nanti dulu ya, saya riset dulu sebelah. Oh, teman. Jadi harus di-riset dulu nih bang ya. Memang beda orang bank, mantan bank nih kalau. Dia baca pasar dulu kan bang. Akhirnya besoknya kita ke sholat di Masjid Nabawi itu. Kalau bicara makan minum, kayaknya di situ aman-aman aja. Banyak yang berbagi makan, terus makanan di hotel juga melimpah ruah. Terus tidak ada orang seperti yang di Misfalah tadi, yang antri minta dibagi makanan, itu tidak ada saya ketemu di Madinah. Jadi saya keliling bang, keliling melewati semua pintu tuh, saya keliling jalan kaki tuh, melewatin semua.
Nggak ada tuh. Nggak ada kata Kalau bos. pengen backpacker juga nggak ada. Nggak ada. Oh, saya bilang luar biasa ya Madinah. Lalu di mana ya bisa berbagi di sini? Ya udah, akhirnya pada saat saya sholat di Masjid Nabawi, ada orang bule menegur saya, nyapa saya. Hello brother, kata beliau. Yes, saya bilang. Where are you come from? I am from Indonesia, saya bilang. Oh, Masya Allah, I am from katanya, negara ini. Negara apa tuh? Oh, daerah Eropa. Oh iya. Lalu dia bilang ada $10 gitu lah. You have $10 atau 10 real gitu kan. Oh no, dia bilang. Saya cuma ada 2 real, saya bilang. Saya keluarin duit 2 real. Oh. Terus dia ngomong pakai bahasa Inggris. Indonesia itu negara baik. Ini. Saya kira kamu orang Indonesia orang baik apa segala macam. Kok kayak ngintimidasi, saya bilang kan. Akhirnya saya kasih 10 real. Habis itu dia senangnya bukan main, doain apa segala macam. Oh, di situ saya lihat, oh metodenya kayaknya beda gitu kan. Oh. Tapi Allah alam ya, itu kejadian yang saya nggak tahu terjadi atau nggak sama orang lain. Dan itu di dalam masjid. Dalam masjid, orang ngajak ngobrol, kenalan, muji kita, terus kita kasih dikit. Gimana? Ya nyindir sih, bukan marah. Indonesia negara baik, orang tapi kok ngasih banyak, sedikit gitu. Segini kata dia, harus sekian. Saya kasih lah. Pas saya dari situ, saya cerita sama Mutawib. Saya ada kejadian kayak gini. Dasar, dan kali kalau jalan jangan sendirian, kata dia. Oh iya, kita di sini kalau bagi-bagi makanan bisa nggak ya? Ngapain Ustaz? Nggak ada orang-orang miskin di sini, kata dia. Ada juga kalau di Madinah itu kita wakaf Quran, kata dia. Oh, wakaf Quran. Nah, akhirnya kita wakaf Quran. Kayak kumpulkan lagi, dapat lagi terkumpul lebih kurang 1.000 real. Lalu rombongan saya yang satu lagi, yang beda tour leader, dolan dia 1 hari kan. Dia juga ngumpulin uang rupanya. Oh. Dia ngumpulin uang dari Mekah, dibawa ke Madinah. Pas dia sudah mau pulang hari ini, dia belum sempat nyelenggarain kegiatan berbagi tadi. Oh. Akhirnya duitnya dikasih ke saya, Bang. Ini untuk berbagi Bang, terserah. Antum mau bikin di sini atau di Indonesia, kata dia. Bebas Bangnya, bebas kata dia. Ya udah, akhirnya saya bawa lah uangnya. Jadi di Madinah saya sama rombongan 1.000 real kita beli sekian puluh Quran, kita wakafin di situ. Habis itu saya pulang ke Indonesia bawa lagi lebih kurang 1.500-an real ya kalau nggak salah. Itu saya serahkan di Baitul Mal tempat saya berkhidmat. Nah, akadnya infak. Bawa dari Masjidil Haram Bang. Keren. Lalu uang yang terkumpul selama saya berangkat di sana, itu saya belanjakan parfum di sekitar Masjid Nabawi itu. Saya belikan parfum sebanyak dia bisa dibeli. Jadi saya beli sajadah, beli baju untuk anak, ya selembar-selembar aja kan. Selebihnya saya belikan parfum yang kecil-kecil. Ini saya pulang sampai kantor, seluruh tim saya itu berapa puluh orang itu semua dapat parfum semua. Okay. Dan tidak ada saya kepikiran untuk bawa nih harus nyimpan sekian juta, enggak. Habis-habisin itu. Karena uang dia dapat di sana, ambil keberkahannya, belanjakan di sana, berbagi, bawa oleh-oleh dari sana. Itu aja nih kepala. Oke Bang. Jamaah Abang kan jamaah eksklusif nih Bang ya. Dan situ kan pengusaha. Ada nggak reaksi atau respon jamaah ketika dipimpin oleh Abang sebagai tour leader ini? Ada jamaah yang nangis depan saya. Kenapa? Nangis meluk ucapin terima kasih. Ternyata itu pertama kali pengalaman dia hatam Quran seumur hidup. Yang kaya tadi. Yang kaya tadi. Dan dia ngaku kalau dia nggak bisa ngaji. Dan Abang gak bagus itu Abang japri ya Bang ya? Ya satu-satu. Enggak Abang tanyakan enggak di depan orang-orang ya Bang? Enggak. Dan sampai sekarang hubungan dengan cara jamaah Abang masih terjalan baik nggak? Beberapa masih. Beberapa masih. WA kita saling ngasih komen di sosial media dan lain sebagainya. Bahkan jamaah juga banyak nanya, Ustaz kapan mau berangkat lagi nih? Kabarin ya. Dan mereka tahu nggak sih latar belakang Abang sebelum ini? Enggak, saya nggak cerita.
Ini kalau tahu kaget kali mungkin mereka bang ya? Ya gitu. Justru yang kaget itu yang mutawif yang di Mekah. Oh, kagetnya kenapa? Yang dia heran, kok saya bisa jamaah tuh kok mau bawa koper sendiri. Oh, Akhirnya kan sewaktu di Mekah dia nanya, abang nih sebenarnya siapa di Indonesia? Saya bilang, saya seorang direktur. yes. Loh, apa yang direktur? Jadi tour leader? Ya inilah rezeki saya umroh. Tahu nggak bang? Selama di Mekah itu, dia setiap makan, rata-rata ketika saya duduk, itu mutawif dari travel lain itu duduk sama-sama saya. Kok bisa bang? Saya bilang sama mutawif saya, mau nggak saya ajarin manajemen? Kalau mau nanti pas jam-jam santai, jam-jam makan saya ajarin. Jadi selama kita makan tuh saya ajarin bab-bab manajemen sama mutawif yang ada di Mekah pada saat itu. Jadi yang kebetulan satu hotel apa segala macam. Dan sampai dengan hari ini mereka japri saya, Ustaz kami tunggu kembali di Masjidil Haram. Yes. Sampai sekarang. Pernah ada kejadian, ada bencana apa gitu di Indonesia ya. Dia nanya, mereka japri itu mutawif di sana tuh, Ustaz, antum gimana keadaannya? Saya dengar di Indonesia ada bencana ini. Oh itu jauh dari tempat saya sebenarnya. Sampai segitunya bang ya perhatiannya bang ya dengan abang? Ya karena mereka belajar manajemen. Manajemen itu ada planning, organizing, actuating, controlling, ada evaluation, ada motivation. Kalian bawa jamaah itu harus ngatur. Berarti kalian harus menguasai ilmu manajemen. Maka kalian harus ngerti gimana caranya jadi seorang manajer. Jadi abang ini cocok jadi buka travel nih bang? Ya cocok. Saya merasa hidup kalau ngobrol sama SDM. SDM perusahaan, SDM. Intinya ngobrolnya tuh untuk membangun kapasiti SDM lah. Saya senang. Pak happy saya di situ. Jadi akhirnya para mutawif itu, gimana plan besok? Besok saya jam sekian plannya ini, Ustaz. Habis itu ini, waktu mereka tuh. Oke. Bang, kalau mau pergi umroh, kayaknya nggak perlu ikut travel lah bang. Ikut sama abang aja sebenarnya. Masya Allah. Iya. Ya gimana caranya kalau pengen pergi umroh sama abang nih, kayaknya dapat kisah-kisah menarik, kayaknya seru nih dibawa leadernya, dibawa tour leadernya sebagai abang, kayaknya menarik nih bang. Bagaimana caranya? Bisa nggak nih? Bisa. Misalnya kita punya ide nih buat mau berangkat umroh nih dari penonton nih kan, kayak mau berangkat sama Bang Imam kayaknya seru nih. Gitu. Boleh. Kalau mau berangkat umroh bareng-bareng sama saya, kita ajak berapa orang, rombongan besar, rombongan kecil. Nanti bisa kasih komen di Ya, YouTube ini. nanti kita taruh ya bang nomornya di deskripsi bang ya, di video. Karena sekarang juga ada beberapa teman-teman pengusaha travel juga ngajak, bang, antum berangkat lagi jadi tour leader apa segala macam. Saya tidak mengiyakan tapi tidak bilang tidak juga. Kenapa? Abang nggak rindu ya datang lagi ke sana? Oh, saya sangat rindu loh bang. Kenapa abang nggak merespon itu ajakan mereka? Saya selama berangkat umroh pertama kali itu, saya ngelihat banyak orang mengorbankan harta, mengorbankan tenaganya, berbulan-bulan, bertahun-tahun nabung dari gaji pensiun untuk berangkat umroh, bayar ke sebuah travel. Artinya dia betul-betul menjalani semua sisi pengorbanannya. Pengorbanan badan, pengorbanan harta, dia jalanin semua. Sementara berangkatnya saya yang pertama, tahdus bi nikmah, Allah mudahkan. Allah kasih tahu bahwasanya engkau pernah jadi tamuku, tinggal kau pengen datang dengan cara seperti apa. Apakah kau hanya sekedar amal badan saja? Apakah juga pengen dengan amal harta? Atau dengan amalan terbaik yang mau dibawa? Saya berdoa sama Allah, semoga saya bisa berangkat umroh ke Baitullah, berangkat haji bersama keluarga yang dicintai. Amin. Dengan amalan terbaik yang bisa saya lakukan. Amin. Apakah itu amal badan, amal harta, dan amal-amal yang lain. Gitu sih Pak. Amin, mudah-mudahan lah. Saya juga pengen pergi umroh. Ya. Ini bawa channel kisah-kisah umroh tapi belum pernah berangkat umroh nih bang. Ya. Buat kawan yang pengen berangkatin umroh,
Bang Ilham bisa transfer berapapun, nanti dipatung. Masya Allah. Terkumpul bisa jadi satu tiket, ya kan Bang? Iya. Bismillah ya. Semoga Amin. ada orang baik yang bisa memberangkatkan umroh, Abang berangkatkan umroh saya dengan cara-cara terbaik. Amin. Insya Allah. Oke Bang, terakhir sebagai penutup, pesan dan harapan Abang untuk yang menonton nih Bang. Oke, kalau kita berbicara umroh, itu bukan berbicara berapa banyak saldo di tabungan, bukan hanya sekedar berbicara saya mau berangkat kapan saja saya mau, saya punya waktu kapanpun, tapi itu berbicara tentang betul-betul siapa orang yang mau diundang sama Allah. Allah akan mengundang orang dengan caranya masing-masing. Ada orang yang hari ini Allah takdirkan punya amal badan yang luar biasa, para asatid, para ustadz, guru ngaji kampung, para tukang gali kubur, yang mereka mungkin untuk menabung butuh waktu yang sangat lama untuk berangkat ke Baitullah, diundang Allah dengan cara didatangkan orang-orang baik. Nah, tapi yakinlah kawan-kawan, berangkat umroh ini bukan hanya berbicara tentang uang, tapi berbicara siapa yang diundang. Maka pantaskanlah diri kita untuk jadi orang yang diundang sama Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi bagi kita semua Bang ya. Amin. Dan mudah-mudahan bagi yang menonton juga ini diundang Allah dengan cara-cara terbaiknya ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Oke Bang Imam, makasih banyak. Ceritanya sungguh menarik sekali. Mudah-mudahan kita bisa podcast lagi di Amin. channel yang lain. Channel yang lain, cerita yang lain. Cerita yang lain. Baik. Saya Bang Ilham dan Bang Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah kata kawan-kawan. Bismillah.